Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman, balik lagi dengan saya Naila Aprilianti. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu etika profesi dalam perspektif Islam. Teman-teman semua, dalam Islam bekerja itu bukan hanya soal absensi saja atau cuman kerja berangkat pagi, pulang petang, pulang malam, atau cuman hanya sekedar menunggu gaji di akhir bulan. Tapi dalam Islam bekerja merupakan sesuatu yang bernilai ibadah karena itu merupakan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi ini. Nah, teman-teman semua, agar kerja kita bernilai ibadah, tidak hanya sekedar mencari uang saja, makanya ada yang namanya etika profesi dalam perspektif Islam. Nah, teman-teman semua, secara umum Islam memiliki 4 pilar utama mengenai etika profesi, yaitu mencontoh Nabi Muhammad SAW. Apa saja? Yang pertama yaitu sidik atau jujur. Kita jujur dalam semua hal pekerjaan kita. Yang kedua, amanah atau tanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas tugas yang kita miliki atau tugas yang diberikan dari atasan kita. Yang ketiga, tablik atau komunikatif, karena komunikasi adalah kunci dari semua hal. Yang keempat, patona atau cerdas, atau kita juga bisa dibilang kompeten lah di bidang tersebut. Nah, teman-teman semua, lalu bagaimana sih tipe ideal dalam Al-Quran? Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Yang artinya, teman-teman semua, salah satu dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Ayat ini merupakan kisah dari Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah memberikan dua rumus untuk supaya kita menjadi seorang pekerja yang baik gitu ya. Yang pertama, al-qawi, kuat. Artinya apa? Kita punya skill, kompeten, dan kita ahli di bidang kita. Yang kedua, al-amin. Kita dapat dipercaya, kita punya integritas, kita jujur, dan kita tidak berkhianat atas apa yang kita berikan gitu. Kita tidak berkhianat kepada atasan kita. Selanjutnya, kalau kita sudah memiliki suatu keahlian dan kejujuran, lalu bagaimana cara kita mengeksekusi pekerjaan tersebut? Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, yaitu Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan pekerjaan itu melakukannya dengan itqon. Apa itu itqon? Sungguh-sungguh, rapi, dan profesionalisme. Artinya, teman-teman semua, Islam tuh tidak mengajarkan kalau kita melakukan suatu pekerjaan itu asal jadi, asal kelar, atau hanya setengah-setengah saja. Allah mencintai orang yang profesionalisme. Dalam Islam, ketika kita bisa melakukan pekerjaan dengan profesionalisme, ketika kita mendesain sesuatu, kita mengajar, kita mengoding, atau kita menjadi administrasi, kita lakukan yang terbaik dari diri kita, itu akan bernilai menjadi suatu ibadah kalau kita lakukan itu bersamaan dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semua, sebaliknya, apa dampak jika etika profesi ini dilanggar? Atau apa yang akan terjadi jika suatu pekerjaan diberikan kepada seseorang yang tidak kompeten atau bukan ahli di bidangnya? Rasulullah SAW memperingatkan dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, jika amanah disia-siakan,
maka tunggulah kehancuran. Sahabat bertanya, bagaimana cara menyia-nyiakannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu ketika suatu pekerjaan diberikan kepada seseorang yang tidak kompeten atau bukan ahli di bidangnya, maka tunggulah kehancurannya. Bisa kita lihat teman-teman semua, di era sekarang banyak sekali proyek yang mangkrak, sistem yang korup, atau pelayanan yang buruk. Itu akar masalahnya biasanya karena dua hal. Pertama, pekerjanya yang tidak jujur, atau kedua, karena orang tersebut tidak kompeten di bidangnya. Artinya teman-teman semua, ketika kita bekerja, kita harus punya kualitas diri, kita harus punya kompetensi, kita harus punya skill. Karena jika suatu pekerjaan tidak diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran dari instansi atau profesi tersebut. Jadi kesimpulannya teman-teman semua, etika profesi merupakan jembatan yang akan menyatukan antara profesionalisme duniawi juga tanggung jawab spiritual. Kita dituntut untuk menjadi orang yang expert sekaligus tanggung jawab secara spiritual. Karena pada akhirnya pekerjaan yang dilakukan dengan amanah dan itkon tidak hanya menghasilkan sebuah materi saja, tetapi juga menghasilkan ketenangan hati dan keberkahan hidup yang hakiki. Bekerja adalah ibadah, profesionalisme adalah amanah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran undur maqala wala tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.